Nasihat yang ke-20. Anba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, orang-orang yang al-arif billah, hina su'ila, ketika ditanya kaifa anta, bagaimana keadaan kamu, faqala, maka jawabnya, ana ma'al mawaliya, saya bersama orang-orang yang ngurusin urusan saya. Ya, ay al-mutawali di umurina, orang yang mengurusi urusan kita. Alal muwafaqati li awamirihi, atas persetujuannya dengan apa yang diperintahkannya. Saya beserta orang yang bertanggung jawab dengan urusan saya atas kesepakatan apa yang diperintahkan olehnya kepada saya siap mengerjakannya. Ya, itu namanya wakil, itu namanya wakil. Jadi kalau kita punya wakil, wakilnya harus begitu, ya. Kemudian ditanya lagi, kaifa anta, ana ma'an nafsi alal mukhalafati limuradatiha, saya beserta diri saya atau dengan nafsu saya yang selalu bersalahan, ya, atas segala kesalahan atau perbedaan dari tujuan yang dikehendaki oleh saya. Artinya kalau kita ditanya bagaimana keadaan kamu, saya ada dengan nafsu saya. Karena manusia diciptakan ada nafsu, ada akal. Saya dengan nafsu saya, yang nafsu itu selalu bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh al-mutawali tadi untuk kita, untuk saya, ya. Dan nafsu begitu. Kalau kita ada wakil, kita percaya dengan wakil, logika akal kita mengatakan ya wakil itu harus bertanggung jawab dengan apa yang diinginkan dan kita siap mengikutinya, gitu. Dan kemudian ada siapa lagi? Bagaimana kamu? Ya saya kalau dengan nafsu saya pasti ketika saya normal gak mau saya ngikutin apa yang diinginkan oleh nafsu saya, karena dia selalu bertolak belakang dari apa yang dikehendaki oleh saya. Paham kira-kira ya? Kemudian kalau ditanya lagi, kaifa anta, bagaimana keadaan kamu? Ana ma'al khalqi ala nasihati, saya beserta makhluk Allah dengan nasihatnya. Wahia ad-du'a, yaitu doa ila ma fihi sholat,
kepada apa-apa yang ada padanya kemaslahatan, wa nahyi amma ma fihil fasad, dan mencegah atas apa-apa yang ada padanya kerusakan. Yang ketiga, kalau ditanya lagi, kaifa anta, ana ma'al khalqi, saya gabung dengan makhluk yang lain yang sama posisinya dengan saya. Untuk apa? Untuk saling menasehati dan untuk saling berdoa. Tentunya apa yang diinginkan dari nasihat dan doa itu dalam rangka menjadikan hidup kita maslahat. Dan apa yang diinginkan oleh kita bersama teman-teman kita juga dari nasihat itu, dari apa yang dicegahnya dari nasihat tadi, tentu yang dicegah itu adalah hal yang bisa membawa mafsadat atau kerusakan. Itu kita. Jadi kita ini butuh wakil, kita butuh teman, dan kita punya nafsu. Maka di dalam situasi kondisi yang seperti itu, ya kita harus betul-betul menjadi manusia yang berhasil. Ya, dengan nafsu bisa menahan apa yang diinginkan oleh nafsu karena bersalahan dengan keinginan kita. Dengan nasihat harus kita dengar, dengan doa harus kita aminkan dari teman-teman kita yang lain yang sama dengan kita, yaitu makhluk-makhluk juga. Kemudian yang keempat, kaifa anta, bagaimana kamu? Maka dia mengatakan ana ma'ad dunya, saya beserta dunia. Saya ada di dunia, tentu saya harus mengikuti konsep cara hidup di alam dunia. Gak mungkin kita hidup di alam dunia kok ngikutin konsep hidup di akhirat, beda. Nah, lalu tujuannya apa? Menyesuaikan. Namun dunia itu harus kita kendalikan, karena bisa saja kemudian dunia akan membawa madarat kepada diri kita. Karena kita harus jujur bahwa dunia itu umumnya atau kecenderungannya membawa ke madaratan. Ya, kalau ilmu membawa ke sebab al ilmu atur kita, adunya diatur oleh kita. Ketika kita salah atur, celaka kita dengan dunia yang kita miliki. Betul. Tapi kalau kemudian kita bisa mengaturnya dengan baik, maka posisi kita di alam dunia akan menjadi orang yang berakhlakul karimah. Karena menata kehidupan dunia dengan hak-haknya dari dunia itu masuk pada bagian akhlak. Masuk pada bagian akhlak. Kemudian selanjutnya, wal maqalatul hadiyatu wal ishrun, maqalah yang ke-21. Iftara ba'dul hukama'a, telah berusaha sebagian dari orang-orang hikmah, orang-orang yang bijaksana, arba'u kalimatin, 4 kalimat, min arba'ati kutubin,
dari 4 kitab samawiyah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Quran. Nah, minat Taurat yang ada kalimat begini: man radiya bima aqtallahu ta'ala istara di dunia wal akhirah. Siapa yang ridho dengan apa saja yang ditentukan Allah kepadanya dari urusan rezeki, santai dia di dunia dan di akhirat. Itu diambil dari kitab Taurat. Satu kalimat itu. Siapa orang yang ridho dengan anugerah Allah atau pemberian Allah kepadanya dari rezeki, istirah atau istirah di dunia wal akhirah, santai dia, nggak terlalu pusing, nggak jadi sakit, santai aja. Kalimat yang kedua yang diambil, yang dicari, yang diusahakan oleh ahli hikmah ini minal Injil. Man hadamus syahawat man hadamus syahawatun nafsiyah izzun fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menahan syahwat min tarki mustaqatin nafsi, dari meninggalkan yang bawa kecenderungan diri untuk mengikutinya, izzun, jadi orang kuat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, aisyara qawiyah di dunia wal akhirah. Ya, itu yang kedua. Jadi siapa yang bisa jaga syahwat yang berlebihan dan meninggalkan sesuatu yang dirinduinya dari diri kita secara berlebihan pula, dia akan menjadi manusia yang kuat di dunia dan di akhirat. Itu kata ada yang di dalam kitab Injil. Sekarang wa minaz zaburi, dan dari kitab Zabur. Man tafarroda bi nafsihi wa bi malihi an-nas najah. Siapa yang dia mandiri dengan dirinya dan hartanya dari manusia, artinya usahanya sendiri, hanya semata-mata dia mohon kepada Allah dengan usahanya, tidak terlalu merepotin orang lain, saja dia merasa beruntung. Andaikan dia rugi pun tidak pusing, karena modalnya dari diri kita sendiri, yang usaha kita sendiri, yang ngolah modal kita sendiri, tetap aja bahagia. Anggap aja kalah main. Tapi kalau duitnya boleh minjem, apalagi minjemnya ke bank, kan ada tuntutan kita dalam usaha harus untung. Ketika tidak untung, apakah duit nggak perlu dibayar? Perlu dibayar. Nggak dibayar, bolehnya diambil. Kalau anggunannya motor, masih kita bisa kredit lagi. Kalau anggunannya tanah yang kita jadiin rumah di atasnya, ketika diambil oleh bank, otomatis kita cuma punya rumah, tidak punya tanah.
Ketika kemudian bank butuh terhadap tanah itu, maka kita harus membongkar rumahnya. Gigit jari, betul. Maka tafarroda binafsi artinya mandiri dengan dirinya, wabimali dengan hartanya, dari bantuan manusia yang lain. Naja, pasti bahagia. Naja, ya. Minal apati naja wa salamat, ya. Bahagia dan selamat, ya. Minal apati, dari kehancuran. Minal halaki, dari kehancuran, ya, di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Jadi artinya gini, alhamdulillah saya mempunyai segini juga, ngutang sama orang kaya, gitu ya. Punya bini juga bukan kreditan, alhamdulillah, gitu, dibayar kon, ya, nikahnya dibayar kon, gitu, jadi santai kan, bisa dikreditnya, ngajak gitu ya. Dan coba kalau mau kawin kemudian terbang utang semuanya, waduh, jadi kalau kawinnya benar rapi, panjang jodoh, utang bayar setahun baru 6 bulan sudah bercerai laki bininya. Overleasing. Aduh, tidak overleasing kitanya. Ya. Sekarang dari Al-Quran, wa minal Quran. Apa yang diambil oleh al-hikmah? Man hafadzul lisan, siapa yang bisa memelihara lidahnya, salima minal afati fid dunya wal akhirah, selamat dari kehancuran di dunia dan di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala hifdzul lisan. Yang paling dicintai pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memelihara lisan. Rawahul Baihaqi. Demikian juga diriwayatkan dari hadis yang lain, qala al-afiyatu asyaratu ajza'in, tis'atun fis-sumti wal ashiru fil uzlati anin nasi. Sehat itu, afiat itu, senang itu ada 10 bagian. 9 bagian diam, puasa 9-nya. Dan yang ke-10-nya pada bagian menjauhi diri dari manusia yang kira-kira mengakibatkan dirinya hancur. Namanya uzlah. Demikian hadirin dan hadirat sekalian, pengajian malam ini adalah tentang bagaimana kita menghayati kalimat demi kalimat apa yang pernah diucapkan oleh hukama. Nah, kemudian saya akan menerangkan apa sih itu hukama. Hukama itu jamak dari hakim. Hukama itu jamak dari hakim. Lalu apakah kemudian maknanya bijaksana? Bukan. Hukama itu orang yang mengerti tentang Allah melebihi daripada fuqaha. Kalau fuqaha kaitannya dengan ibadah fisik, ya, ibadah yang bersifat fisik, itu ahli fikih. Ditanya batal sholat, batal puasa, ya, zakat bagaimana, sedekah bagaimana, infak bagaimana, itu yang berbicara tentang amal fisik, ya.
Tapi kalau hukama, orang-orang yang bijak ini adalah orang yang lebih mengerti tentang identitas dan karakter Allah melebihi dari yang lain, sehingga cenderung apa yang dibicarakannya adalah menusuk ke dalam hati. Jadi bukan bicara masalah ibadah tapi tentang bagaimana memperbaiki hati. Maka tadi apa yang dibicarakan oleh mereka tentu itu bukan konteks ibadah, tapi permainan daripada hati yang selalu dibisikkan hal-hal yang tidak baik oleh setan, kemudian dinasehati oleh para hukama agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal